Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dionisio Seran dengan NIM 4312402. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tutorial menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini ada dua aplikasi yang akan saya gunakan, yaitu Microsoft Excel dan juga SPSS yang terbaru Statistik 27. Oke. Excel digunakan untuk bisa membuat variabel data awal dalam bentuk tabel. Oke, kita akan masuk dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka aplikasi Excel. Kita perbesar. Nah, di Excel ini ada 5 tabel. 6 tabel A sampai F. Kita akan mulai mengisi dari A sampai F. Kita butuhkan 6 tabel saja. Di A, kita tulis beberapa nama contoh variabel data apa yang akan kita tulis. Saya di sini mengambil contoh nama buah. Lalu di kodenya adalah kode. Di B-nya adalah kode nama buah itu. Lalu di C ada nama sayur. Lalu di D juga sama. Jangan lupa untuk kalau misalkan garisnya tidak sesuai dengan huruf atau kata yang kita gunakan ukurannya, langsung saja kita perbaiki. Oke. Kodenya untuk nama sayur, lalu di E itu kita kasih nama barang. Nama barang. Oke. Kita perbaiki. Oke, sudah sesuai. Di F itu kodenya. Nah, ini merupakan beberapa contoh variabel untuk penulisan data. Terserah teman-teman menggunakan apapun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, langsung saja nama buah. Kita pilih 3. Pilih 3 nama buah berbeda. Yang pertama itu apel, lalu selanjutnya anggur dan juga mangga. Nah, kita akan isi ketiga nama buah ini secara random, tapi jumlahnya harus tepat 50 saja. Jadi saya mulai mengisi, acak saja, entah mangga duluan, apel duluan, anggur duluan, itu contohnya. Pokoknya sesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman. Misalkan teman-teman ingin mengambil data tentang sampel data tentang pengguna rokok atau pengguna handphone di suatu daerah, tinggal teman-teman ganti variabelnya, tinggal ganti kata-katanya, tinggal ganti subjeknya menjadi apa yang teman-teman butuhkan. Oke, di sini saya isi terus sampai dengan jumlahnya tepat 50. Oke, isi terus. Oke, sudah sampai di angka 51, berarti sudah sampai 50. Nah, di sini ada kode, teman-teman. Nah, kodenya ini kita berikan kode itu tuh dari yang pertama itu apel, kodenya 1, lalu anggur kodenya 2, nah mangga kodenya 3. Setelah itu kita tinggal mengikuti dengan apa yang sudah kita tulis dahulu. Mengikuti saja apel 1, 2-nya anggur dan 3-nya mangga. Oke, selanjutnya kita akan ke nama-nama sayur. Di sini saya sudah isi 3 nama sayur berbeda yang sering saya makan, yaitu bayam, brokoli, dan sawi. Begitupun sama, isi saja random sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya mulai mengisi acak, jumlahnya sama, harus tepat 50. Bayam, brokoli, dan juga sawi. So, teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya setiap nama itu, nama barang yang kita gunakan dalam setiap tabel itu membutuhkan kode sebagai penghitung awal. Nah, kode ini yang sangat berfungsi nanti di aplikasi SPSS, teman-teman. So, kodenya ini kita tulis sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti tadi saya sudah tulis apel 1, 2 anggur, dan 3 mangga. Begitupun dengan nama-nama sayur,
Bayam saya kasih kode 1, brokoli kasih kode 2, sawi kasih kode 3. Lalu saya tinggal mengisi saja mengikuti dengan apa yang sudah ditulis di atas. Isinya harus pelan-pelan, karena kalau kita terlalu cepat nanti datanya tidak valid. Karena ada kesalahan seperti ini. Terlalu bersemangat. Oke. Di sini ada bayam 1, sawinya 3, brokoli 2. Oke, sesudah itu sama juga di nama barang. Nama barang di sini saya ambil 3 juga. Yang pertama itu wajan, lalu piring. Oke, itu piring ya. Piring harusnya, dan garpu. Oke. Ini kesalahan dilakukan tadi terjadi tuh karena tidak di cross check kembali. Jadi ini saya harus ulang lagi untuk memperbaiki hurufnya. Teman-teman, dalam penggunaan Excel tuh teman-teman harus berhati-hati dan juga pelan-pelan supaya tingkat ketelitiannya tuh bisa dikontrol. Kalau misalkan teman-teman seperti saya sekarang terlalu cepat dan buru-buru, akhirnya banyak terjadi kesalahan penulisan. Oke, kita isi saja. Di situ saya sudah ambil 3 nama barang berbeda, yaitu wajan, piring, dan garpu. Selanjutnya di bagian bawah saya tinggal tulis saja sesuai dengan kebutuhan saya, random saja. Entah wajan yang paling banyak, garpu yang paling banyak, atau piring yang paling banyak, bebas. Dan juga perlu diingat teman-teman harus wajib menggunakan huruf kapital atau huruf besar supaya penulisannya lebih rapi. Oke. Isinya sama, jumlahnya juga sama dengan nama buah dan nama sayur, harus 50. Oke, kodenya juga sama, wajan saya kasih kode 1, piring kasih kode 2, dan juga garpu saya kasih kode 3. Sisanya di bawah mengikuti saja apa yang sudah ada di atas. Oke, saya tulis terus. Ingat teman-teman, dalam pengisian kode itu harus hati-hati, harus teliti, sesuaikan dengan apa yang sudah ditulis di atas. Oke, sudah. Nah, ini karena belum rapi, kita rapikan dulu. Kita tekan Ctrl A dan juga kita lihat di situ dan kita ambil di tengah. Oke, setelah itu kita keluar sebentar dari Excel. Lalu kita langsung buka aplikasi SPSS. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Ini ada tabel yang hampir sama dengan di Excel, ada name. Nah, kita langsung ke variabel view tadi. Tadi kan data view yang masih ada variabelnya, kita langsung geser ke variabel view. Nah, di variabel view ini nih, di kolom pertama name itu tuh kita kasih singkatan data apa yang tadi kita sudah tulis di Excel. NB itu tuh untuk nama buah, NS nama sayur, NBR nama barang. Lalu kita pindah ke label. Label kita tulis saja apa yang sudah kita tulis tadi. Kepanjangan dari NB itu apa, NS itu apa, dan juga NBR itu apa. Nama barang, nama sayur, nama buah. Lalu kita ke values. Di values itu di kolom pertama tuh kita kasih kode barang apa yang sudah kita tulis tadi. Misalnya tadi di nama buah, value pertama itu tuh apel, lalu labelnya apel. Lalu di value 2 itu anggur, lalu labelnya itu adalah apel di value 3. Begitupun selanjutnya value 1 itu sayur, itu bayam untuk labelnya. Lalu value 2 itu brokoli di label, lalu yang ketiga itu sawi.
tekan enter dan add. Oke. Begitupun nama barang, penulisannya kode yang sama. Untuk value 1 itu wajan di label, add. Value 2 itu labelnya piring, add. Lalu value 3 labelnya itu tuh garpu. Oke. Setelah itu kita ke align. Align itu tuh masih di left tadi, kita langsung ubah ke center. Sorry, tadi align di right, kita ubah ke center. Oke, sudah. Setelah itu kita kembali ke data view. Itu sudah ada NB, NS, dan juga NBR-nya. Nah, di sini kita kembali lagi ke Excel. Kita copy kode dari setiap variabel kita. Pertama kita copy dulu untuk nama buahnya, copy kodenya. Kita copy dan kita paste di tabel NB. Oke. Begitupun selanjutnya. Untuk kode nama sayur juga kita lakukan hal yang sama. Kita copy semuanya. Oke, kita buka aplikasi SPSS kembali dan kita paste. Oke. Begitupun juga dengan di nama barang. Kita buka Excel, kita copy kode nama barang. Oke, kita copy, blok dan copy. Oke, sudah. Setelah itu kita sudah pastikan semua kodenya sudah ada. Nah, tadi kan kita lihat masih ada angka 0 kan. Nah, untuk menghilangkan angka 0-nya, kita ke desimal di variable view. Lalu kita langsung turunkan saja dari yang semulanya 2 jadi 0. Itu agar kita bisa menghilangkan 2 angka di belakang, yaitu 0. Oke, kita kembali ke data view dan tada, tidak ada 0-nya. Sudah cuman kode yang sesuai dengan di tabel Excel tadi. Oke, setelah itu kita masuk ke analyze, masih di data view, lalu ke descriptive statistic dan kita buka frequencies. Nah, di sini kan masih ada yang di dalam tabel ini. Kita pindahkan saja yang di tabel sebelah kiri ke sebelah kanan menggunakan anak panah. Oke, semuanya sudah di sebelah kanan. Kita langsung tekan OK. Nah, ini datanya sudah muncul, teman-teman. Jadi sudah muncul, sudah valid semua, jumlahnya 50. Pas. Nah, untuk membuktikannya kita lihat contohnya satu variabel itu nama buah di apel. Frekuensinya adalah 19. Maka untuk kita memastikannya kita langsung saja hitung berapa banyak angka 1. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan totalnya betul 19. Ya. $19 saja. Demikian tutorial singkat dari saya cara menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bisa membantu untuk kita semua dalam mengerjakan tugas akhir dan juga tugas-tugas kita yang memerlukan perhitungan data secara valid.
Terima kasih juga sudah menonton dan sampai jumpa.